Selamat petang dan selamat berjumpa untuk kita semua. Petang. Terima kasih atas malam. ya. Selamat ya malam sudah malam sudah. Jadi walaupun sudah jauh malam, saya sangat bersuka cita karena dengan kebaikan hati tuan rumah kita masih dapat berkongsi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama saat ini. Untuk tidak membuang masa, saya senang untuk mengisikan 4 ayat untuk kita baca dan merenungkan dalam masa yang singkat, mungkin dalam masa 7 menit begitu. Karena waktu sudah terlalu lewat, tidak baik juga untuk kita terlalu memanjangkan, karena itu lebih membuat kita lupa apa yang kita dengar dari mulai. Nanti gesture kamu manggil. Dan lagi pun tuan rumah belum itu rahasia. Oke, kita teruskan. Ayat yang pertama kita melihat dalam Yesua 24 ayat 14, di mana di sini dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati dan setia. Oh silap, saya ulang lagi. Ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Inilah perkataan Yesua kepada orang Israel ketika dia sudah lanjut usia. Dan setelah itu dia sambung lagi dengan satu ayat seterusnya dalam Yesua 24 ayat 15. Dia lanjutkan kata-katanya dan mengatakan begini. Tetapi katanya, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah kata-kata terakhir Yesua dalam Yesua pasal 24. Kata-kata semangatnya yang diberikan kepada kaum sebangsanya. Jadi dia ingatkan lagi mereka punya orang-orang agar mereka ini tidak melupakan pimpinan Tuhan, dan dia sokan untuk tetap setia. Namun pada masa yang sama dia tidak pernah memaksa, karena Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang tidak pernah memaksa, namun dia penuh dengan kasih. Jadi dia berikan pilihan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi dia menyatakan, dia dahului dengan pengakuannya sendiri, tetapi saya dan keluarga saya, katanya, saya akan memilih Tuhan yang mereka sembah selama ini. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Jadi dan pilihan setiap hari itu menandakan jika kita memilih keinginan kita, itu adalah Allah yang lain selain daripada Tuhan. Tapi kalau kita memilih kehendak Tuhan, kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita akan selalu berpikir, apakah yang saya buat ini sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun sebaliknya. Jadi itulah yang katakan, setiap hari, setiap saat kita selalu diperhadapkan dengan pilihan seperti ini. Apalagi hari ini kita semua tahu tentang pilihan setiap orang pada 2 hari yang mendatang.
kita diperhadapkan dengan satu persoalan yang sulit untuk memilih siapa yang akan bakal memimpin kita di bagian negeri kita. Tetapi yang saya senang untuk tekankan di sini adalah siapa yang akan memimpin kita seumur hidup kita secara rohani. Jadi pilihan dalam pemimpin politik itu tergantung kepada pribadi kita. Tetapi secara rohani juga tidak siapa yang bisa memaksa, tetapi itu terpulang kepada individu. Saya senang untuk membaca ayat seterusnya karena kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti yang saya sudah berkali-kali ucapkan. Tapi saya senang membaca Matius 7 ayat 13 karena di sini memberi kita gambaran yang lebih jelas lagi. Dia nyatakan, masuklah melalui pintu yang sempit dan masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pilihan, ada dua pilihan jalan, ataupun seperti yang saya katakan tadi, kita diperhadapkan dengan pilihan. Dalam hidup ini digambarkan pilihan hidup kita ada dua pilihan, ada dua rolong, dimana yang satu sempit, yang satu itu lebar. Tapi jika kita mau hidup kita ini sampai di surga, itu secara ringkasnya, kita harus berani memilih yang susah ataupun sempit. Tetapi jika kita mau senang saja, itulah pilihan memilih diri sendiri, keinginan sendiri. Kita memang mudah, tetapi kita sendiri tahu di mana kita akan berakhir. Seperti yang kita bacakan dalam Matius pasal 7 ayat 14 dinyatakan di sini, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ulang sekali lagi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Begitulah jalan menuju kepada keselamatan. Karena mengikuti Tuhan itu adalah pilihan yang sukar, yang selalu melanggar pun selalu bertentangan dengan kehendak kita. Jadi kita cenderung mengikuti kehendak sendiri, karena itu sudah kita biasa. Tetapi mengikut Tuhan, kita harus berani menyangkal diri, ataupun mengosongkan diri, ataupun kita tidak mengutamakan keinginan sendiri, tapi kita mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi dengan itu kita pasti mencapai matlamat terakhir, itu surga, saat kita berani untuk hidup penuh penderitaan sama seperti Yesus. Jadi terima kasih, kan sepercaya walaupun satu persatu kita tidak yang menyatakan secara terbuka seperti Yosua di sini dalam ayat benar tadi, tapi saya percaya dalam hati kita pasti ada kerinduan dan sudah mengatakan secara pribadi, Tuhan itu adalah pilihan yang pertama. Walaupun kita banyak cobaran, tapi itu semua akan menjadi baik saat kita mulakan dalam hati, dan Tuhan itu selalu memimpin kita. Jadi terima kasih perhatian kita bersama. Semoga Roh Tuhan yang menyempurnakan perkongsian yang tidak seberapa, karena kita ini hanya manusia biasa yang hanya mampu untuk berserah kepada Tuhan. Jadi terima kasih perhatian, Tuhan memberkati. Amin.